Selamat sore sahabat story. Kali ini kembali lagi kita akan collab with Virgomoto. Mau ngabuburit menuju rumah Cak Haryanto. Mau grebek rumah ke perumahan Doko Indah. Halo, kita sudah sampai di rumah Cak Haryanto. Mari kita langsung grebek rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa Pak? Benar Pak? Benar. Saya kenal HP Pak. Ya, dan sekarang kita sudah sampai di rumah Cak Haryanto. Mari kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngabuburit untuk menunggu berbuka puasa. Selamat sore Cak Ri. Ya Cak. Alhamdulillah. Terbarat. Apa aja Cak kegiatan kalau ini Cak di rumah kayak gini Cak? Alhamdulillah. Yang pertama pasti kerja. Kalau hari kerja Iya. mulai jam 7:30 sampai jam 3:30. Setelah itu karena sekolah libur jadi nggak ada acara jemput anak untuk sekolah. Setelah sholat dulu, sholat asar, biasanya kadang-kadang bersih-bersih, bantu-bantu istri di dapur. Oh iya. Apa yang bisa saya bantu kadang-kadang enggak membersihkan jauh, atau kolang kaling. Ada ini Cak, latihan-latihan ringan atau apa gitu? Selama bulan puasa saya belum pernah latihan. Tapi sebelum-sebelumnya latihan terus. Oh iya. Tapi karena ada anjuran Dari pemerintah ya? kemudian lapangannya juga nggak boleh dipakai, akhirnya sementara saya masih di rumah terus. Jadi jangan ke lapangan. Iya. Jadi gini Cak, kita kesini tadi mau ini pengen tahu lah perjalanan karir Cak Ri sebagai pemain sepak bola dari awal mungkin sampai pensiun sampai mungkin saat ini masih lah ya, masih tetap jaga kondisi lah ya. Itu bagaimana Cak awalnya Cak Ri bisa menjadi pemain kalau kita bilang sehebat ini Cak? Ya alhamdulillah sebenarnya kalau memulai karir ya sebenarnya dari awal memang saya ingin jadi pemain sepak bola. Karena saya satu kampung dengan Mas Kunjoro. Mas Kunjoro. Ya, kebetulan iya. juga satu kampung memang. Lapangannya dari satu, pasarnya dari satu, juga satu kampung. Jadi kepingin. Waktu itu beliau senior saya di Arema. Beliau 92 itu saya melihat waktu juara Galatama. Akhirnya saya punya keinginan menjadi pemain sepak bola. Jadi salah satu idola contoh di karir sepak bola saya juga Kunjoro. Kebetulan memang karena saya dekat beliau. Alhamdulillah beliau juga pernah di Persik Kediri. Iya. Jadi awal karir saya memang dari nol. Waktu itu rumah saya jauh sekali dengan kota. Akhirnya saya ikut SSB. SSB. Ya, SSB atau klub Songgaling. Songgaling. Songgaling AMS. Kebetulan pelatihnya waktu itu Mas Agus Yuwono. Pelatih Persik Iya. juga Mas Winarto di Kepanjen. Itu Songgaling namanya. Kebetulan klub itu banyak sekali melahirkan pemain-pemain sepak bola besar. Iya. Ada Agus Yuwono, Mas Adi Santoso, terus ada Mas Tio Budiarto, Yuli Budiarto. Mengenai banyak sekali pemain-pemain yang di Liga. Akhirnya saya ke sana kos sekalian sekolah. Jadi kos sekalian sekolah di SMA Muhammadiyah. Awal karir saya mengenal sepak bola di Panjen itu di Songgaling itu SMA kelas 1. Jadi saya ikut SSB, ikut klub itu baru SMA kelas 1. Bener-bener nyebut sepak bola SMA kelas 1 di SMA Muhammadiyah Panjen. Di situlah karir saya memulai. Kalau ini Cak, memulai karir profesional. Karir profesional saya 96 itu di Persebaya. Dari Songgaling itu saya dibawa ke KSI Surabaya. Iya. Kebetulan satu klub dengan Kennedy, Ahmad Said, Budi Darsono termasuk di KSI. Kedawur, Setia Indonesia. Di Surabaya akhirnya terpilih di Persebaya Junior. Bersama sama Bejo Sugiantoro, Sonawawi. 1 tahun di junior naik ke senior. Di Persebaya senior magang waktu itu 1 tahun. 1 tahun berikutnya saya di Mitra Surabaya. Mitra Surabaya pelatihnya waktu itu Rudi Galdes, asistennya Joko Male sama Pak Muhadi, termasuk sama Hendro Kartiko pemainnya waktu itu. Iya. Kemudian kok bisa pindah ke Kediri? Awalnya bagaimana Cak? Ya selanjutnya karir saya selama dari Mitra
97, 98-nya saya ke Persija. Persija 98 waktu itu tragedi mahasiswa yang di mana? Ya, mahasiswa yang di itu. Yang demo di MPR itu. Demo. Ya, akhirnya waktu itu Kos Mayor berhenti dari Jakarta 98, saya pulang ke Malang ikut Arema 99 sampai 2000. 2001 baru pindah ke Persik Kediri. Ya, pindah ke Persik Kediri. Waktu itu yang ngajak Mas Iwan. Jadi pindah ke Persik Kediri bersama Mas Iwan Budianto. Ya, waktu saya sendiri dari Malang, dari Arema cuma saya. Oh iya. Dari Arema cuma saya. 2001 itu alhamdulillah waktu itu Persik akhirnya juara divisi 1. Juara divisi 1 akhirnya 2002 2003 mayoritas pemain Arema termasuk Johan, Suswanto, Kusnul Juli, Wawan, Lukman itu ikut pindah ke Persik Kediri. Waktu itu kalau nggak salah 50% lah. Iya. Sekitaran segitu pindahan dari Arema, yang 50% dari Kediri. Jadi waktu itu sekitar 50% dari Kediri, 50% dari Malang pemainnya. Alhamdulillah waktu itu menghasilkan juara divisi utama. 2003 ya. 2003. Kemudian itu yang juara lagi 2006 Cak ya? 2006. Ya. Selain dari Persik Kediri, apakah pernah pindah ke tim lain Cak? Di Persik Kediri ya banyak sekali sukanya ya, meskipun ada dukanya, tapi Iya. saya yakin selama saya di Kediri, alhamdulillah semua saya dapatkan di Persik. Mulai juara divisi 1, 2003, 2006, banyak sekali sukanya, meskipun ada sedikit duka, tapi nggak ada Cerita ini ya Cak ya? Suka dukanya Suka di dukanya, Persik ya. Kediri ya? Nggak ada papanya dibanding sukanya, meskipun 2004 ada sedikit dukanya, 2010 meskipun 2006 itu juara, Iya. 2008, 2009 setelah Pak Masud sudah nggak jadi wali kota, 2009 itu malah waktu itu banyak sekali pemain Exodus yang pergi ya dari Persik karena waktu itu masalah dana akhirnya sedikit goyah. Ya juga akhirnya banyak sekali pemain yang keluar. Tapi waktu itu memang kondisinya memang sudah berbeda, Pak Masud sudah habis masa jadi wali kotanya, akhirnya dana sedikit tersendat. Waktu itu cerita saya sendiri bisa jadi contoh sedikit aja, gaji sempat tersendat. Jadi kalau teman-teman waktu itu gajian, ada beberapa salahnya saya, karena saya dekat dengan Bos Iwan, dengan beliau, akhirnya saya mesti kamu belakangan, kamu nanti dulu. Iya. Jadi yang teman-teman yang penting teman-teman yang jauh dulu, yang luar kota dulu, baru kalau ada nanti saya. Bahkan saya waktu itu sempat beberapa bulan belum gajian karena masih belum ada dana, belum ada uang. Itu bisa ditanyakan ke Pak Alif. Pak Alif itu supirnya Mas Iwan. Jadi kalau saya nggak punya uang sama sekali, saya dulu Pak Alif. Pak Alif tolong mintakan uang ke bosnya. Yang penting bisa buat makan 1 minggu, Iya. makan 2 minggu. Itu karena memang nggak ada uang sama sekali. Itu sedikit dukanya. Tapi nggak ada apa-apanya dibanding suka saya selama di Persik Kediri. Apa yang saya dapatkan maksudnya, Iya. saya bisa jadi PNS, bisa punya rumah, bisa alhamdulillah punya tabungan, punya celengan. Dan yang perlu saya sampaikan sedikit, ini bukan berarti saya pamer atau riak, ini bentuk syukur terima kasih saya terhadap Kota Kediri, Persik juga Persimanya. Kenapa? Karena saya selama main bola di Kediri, di Persik, alhamdulillah saya bisa menaikkan gaji orang tua saya, terus juga 2 mertua saya. Ini uang dari Kediri. Dari Selama berkarir di Persik Kediri ya. Itu bentuk syukur alhamdulillah saya. Jadi saya menyampaikan ini bukan untuk ria, untuk pamer, bukan, tapi rasa syukur saya di Kediri. Selain itu juga bisa memotivasi untuk junior-junior Cakri yang nanti akan kalau memang itu nanti bisa jadi contoh. timnas Cakri yang untuk tahun berapa itu Cak? Yang Saya pernah dipanggil timnas Piala Asia kah? ya, Atau yang kelompok umur itu waktu itu Praolimpik. Praolimpik itu tahun 2000, waktu itu Bernard Skum. Ya, Praolimpik waktu itu tahun 2000. Setelah itu tahun 2003 Prapiala Asia. Setelah juara 2006, 2007 dipanggil lagi oleh Peter Witt. gitu. Tapi waktu itu sedikit ternoda karena waktu itu saya dan teman-teman melarikan diri. Oh iya. Saya melarikan diri dari timnas waktu itu TC di Makassar. Dan waktu itu lucunya, saya bilang lucu kenapa saya pulang jam 6 pagi subuh dari hotel, sampai rumah sini
Itu sekitar jam 10 atau jam 11 saya nyampe rumah, mandi, sholat duhur. Setelah itu ada telepon dari Bang Andi. Waktu itu Bang Andi Darussalam sebagai manajer langsung telepon saya. Yang telepon cuma saya. Iya. Langsung telepon, Tok, kamu hari ini langsung balik cari tiket pesawat ke Bandung. Karena waktu itu dari Makassar pindah DC di Bandung. Saya harus balik. Kamu nggak balik, saya skorsin 2 tahun. Akhirnya saya telepon teman-teman, waktu itu Jeffrey, Suswanto, Wahyudi, akhirnya siapa lagi ya? 5 orang pokoknya, Budi kalau nggak salah. Iya. Saya telepon, di Darsono kayaknya. si Jeffrey langsung saya suruh cari tiket karena rumahnya Sidoarjo. Saya suruh beli tiket ke Bandung. Iya. Langsung beli tiket, langsung saat itu langsung balik ke Surabaya, langsung pergi ke Bandung. Kalau enggak saya langsung. Yang pertama, tolong tanyakan suka dukanya jadi pemain Persik. Apakah itu? Mungkin sudah dijawab Ya. tadi di awal oleh Cak Haryanto. Yang kedua dari idola Cak Ri ini. Ya. Mas tanyakan ke Cak Ri, kok bisa jadi pemain yang bertitel juara itu kayak gimana? Banyak berdoa atau gimana itu? Aku memendam pertanyaan ini. Ya, alhamdulillah Mas ya. Dari sekian lama saya main sepak bola, alhamdulillah saya yakin kedua orang tua saya salah satu orang yang berjasa. Karena saat itu ibu saya pasti nggak berhenti berdoa untuk mendoakan anak saya sebagai anak, karena tanpa doa dua orang tua saya yakin semuanya nggak akan tercapai. Dan saya yakin ibu saya mendoakan saya tahu betul, karena beliau kepingin saya bisa menjadi pemain sepak bola, karena keinginan saya yang kuat. Karena saya meninggalkan orang tua saya itu lulus SMP untuk sepak bola di Kepanjen. Bahkan saya kos di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga saya mondok. Karena saya nggak mampu, orang tua saya kurang mampu membayar kos. Waktu itu sekitar 15.000 sebulan kalau kos. Kalau mondok cuma 2.500. Itu kalau sekarang udah bisa 400.000 juga. Kalau mondok cuma 2.500. Akhirnya saya memilih mondok karena saya harus main sepak bola di Kepanjen. Karena saya saat ini pinginnya main sepak bola. Terus salah satu idola saya yaitu tadi Mas Kunjoro. Mas Kunjoro. Karena kebetulan satu kampung dengan saya. Waktu itu beliau sudah menjadi pemain Arema. Juara Galatama tahun 1992. Iya, 92. Iya, sampai di Arema juara Galatama ya itu. Terus kenapa saya sampai akhirnya salah satu doanya orang tua. Saya salah satu contoh lagi juara 2006. Itu perlu saya sampaikan di Solo. Itu bisa tanya lagi Pak Alip, saksi hidupnya. Pak Alip supirnya Mas Iwan. Waktu final di Solo, besok final di stadion, malam saya tidur di masjid di alun-alun Solo. Itu malamnya? Iya, malamnya. Jadi menjelang pertandingan sorenya, saya malamnya tidur di masjid Solo. Itu bisa ditanyakan, satu kamar saya musikan, yang ngantar saya dari hotel ke masjid itu Pak Alip. Jadi nggak ada satu orang pun yang tahu selain musikan sama Pak Alip. Itu saya waktu itu sebenarnya juga berpikir, kalau saya tidur di masjid saya pasti nggak bisa tidur, karena saya waktu itu tidurnya sandaran di tiang masjid. Tapi saya nggak tidur. Pas itu untuk tirakatnya Cak Ri ya. Waktu itu saya berpikirnya seperti itu, saya tidur di masjid. Itu kalau nggak salah pas sholat subuh ada beberapa temannya yang kaget, karena saya sholat subuh di masjid itu. Iya. Tapi beliau nggak tahu, supporter itu nggak tahu kalau saya tadi tidur di masjid. Taunya pas sholat subuh. Iya. Itu bisa didengarkan musikan sama Pak Alip. Pak Alip yang ngantar dari hotel itu ke masjid. Diantar jam 11-an. Kami memang minta diantar. Tidak diantar. Tapi alhamdulillah tidak sia-sia ya gerakannya. Iya, bukan salah satunya itu ya. Iya. Cuman karena memang kerja keras juga doa. Tapi yang ini ya, dua orang tua saya sama mertua juga datang ke Solo. Oh, yang ke Solo. Ya, Iya. saya ucapkan di hotel. Ini yang ketiga ya, Persik kalanya. Oh ya. Waktu itu mohon maaf, bukan berarti saya nggak terima, tapi waktu itu memang gaji yang saya terima di Persik itu waktu itu memang nggak sebesar yang saya terima di tim lain. Oh iya. Sebenarnya waktu itu sebelum saya di Persik saya sudah deal dengan Deltras. Oh gitu. Ya, jadi waktu saya pergi ke Kediri itu sudah ada deal dengan Deltras. Akhirnya Bos Iwan mengembalikan DP saya dan gaji saya di Deltras. Saya waktu itu sudah digaji 1 bulan, sudah menerima DP, sudah menerima sepatu, tas, jaket. Waktu itu karena ada ajakan dari Bos Iwan, terus saya juga konsultasi dengan Mas Kunjoro dengan Mas Putu waktu itu di Deltras. Karena yang ngajak ke Deltras waktu itu Mas Putu sama Mas Kunjoro. Akhirnya saya tanya beliau, akhirnya gak apa-apa ya,
pergi ke Persik aja karena memang timnya waktu itu mempunyai target, akhirnya saya pergi ke Persik dan alhamdulillah meraih prestasi itu. Jadi kalau masalah nominal sebenarnya nggak bisa saya sebutkan ya, cuman kalau waktu itu saya bandingkan dengan Delras mungkin nggak ada apa-apanya. Bahkan di tahun kedua setelah saya juara pun dengan teman-teman yang baru masuk saya masih di bawah. Masih di bawah teman-teman saya yang baru-baru masuk. Memang saya nggak sebutkan si A berapa, si A berapa, tapi saya tahu. Karena akhirnya setelah itu sama Bos Iwan, tahun-tahun berikutnya saya dikasih naik lebih daripada teman-teman saya. Diganti istilahnya seperti itu. Iya. Tahun 2000 berapa itu? 2000 tahun 2014 atau 13 itu? 2009 mulai. 2009 waktu itu Coach Arkan Yuri. Oh iya. Coach Arkan Yuri waktu itu karena pemainnya bagus-bagus, ada Angka, ada Robi, ada Sakti, ada Gimin, Fagundes juga itu ya? Iya, Jeffrey, Sus masih muda-muda, akhirnya saya diperbantukan untuk membantu latih. Nah, karena waktu latihan cuma Coach Aris Budi, akhirnya saya diperbantukan. Jadi kalau main, kalau dibutuhkan saya main, kalau enggak saya di asisten gitu. Kan untuk pensiun mungkin ya, yang saya dengar mungkin di tahun 2014. Ya. Kemudian turun lagi waktu Piala Gubernur. Ya. Jadi itu gimana cari bisa sampai pikiran turun gunung lagi? Waktu itu pelatihnya Mas Agus Yuwono. Iya. Mas Agus Yuwono. Waktu itu tim nggak ada uangnya, karena seingat saya waktu itu saya ngajak teman-teman itu cuman dikasih uang makan 25.000. Iya. Waktu itu latihan sekali. Latihan pagi aja karena di manajerial belum siap, belum ada manajemen yang nalangi dana. Akhirnya waktu itu sama pengurus saya diminta tolong, teman-teman mau nggak dikasih 25.000 untuk sehari? Ya, sehari yang luar kota, yang mungkin anak Kediri bisa pulang. Iya. Alhamdulillah waktu itu akhirnya ikut Piala Gubernur dan tuan rumah. Tapi kita full lokal waktu itu. Full lokal. Akhirnya karena pemainnya terbatas, saya diminta tolong asisten sama main ya. Sama Mas Agus Yuwono. Jadi kalau latihan saya ikut mimpin pemanasan, pas main saya ikut main. Jadi ceritanya seperti itu. Sebenarnya saya waktu itu sudah memutuskan pingin pensiun. Alhamdulillah juara Piala Gubernur. Terus 15 waktu itu dibekukan ya. Terus 2016-nya sama Mas Kasar tadi diminta tolong main lagi. Iya. Tolong main lagi. Ya, lanjut lagi kita ke pertanyaan dari Facebook, mungkin ada 5 pertanyaan. Titip pertanyaan Mas, gak pengen melatih di PSBI? Kan dulu 2011 atau 2012 pernah di PSBI ya. Apakah tidak pengen melatih di situ, Cak? Sebenarnya saya keinginan melatih itu ada, tapi mungkin saat ini belum sekuat waktu kepingin menjadi pemain. Saya selesai pensiun dari Persik 2016 itu, saya waktu itu udah berhenti total. Iya. Terus sama teman disuruh melatih di SMP 2. Jadi waktu itu aktivitas saya masih seperti layaknya pemain. Karena waktu itu 2:30 harus ke SMP 2 sampai maghrib. Jadi rutinitas itu setiap hari. Jadi akhirnya saya belum sempat berhenti. Setelah selesai pensiun dari Persik itu belum sempat berhenti total saya. Belum berhenti dalam arti saya belum pernah di rumah, itu belum pernah. Jadi 2:30 berangkat ke SMP 2 ngelatih sampai sholat maghrib. Dengan sholat dengan teman-teman pelatih. Jadi alhamdulillah 2 tahun ini saya berhenti total dari sepak bola. Dalam arti total itu rutinitas ke lapangan. Setiap hari yang ke lapangan itu alhamdulillah saya bisa menikmati istirahat. Saya kalaupun ke lapangan saya benar-benar keinginan saya sendiri. Jadi nggak ada ikatan yang benar-benar profesional. Saya belum ada. Tapi alhamdulillah saya nikmati dulu karena saya betul-betul ingin istirahat. Jadi suatu saat nggak tahu tahun depan ingin ngelatih mulai dari SSB, dari klub-klub Liga 3 mungkin keinginan itu ada. Tapi memang saya masih ingin istirahat dulu. Jadi saya belajar dulu dari SSB. Kebetulan saya masih ikut lisensi C, belum lisensi B. Suatu saat mungkin saya akan kepingin ngelatih. Kalau sudah masa rasa jenuh saya sudah hilang. Pasti kepingin nanti melatih. Siapa manajer tim terbaik untuk Cak Ri yang pernah ada? Manajer pasti nggak lepas dari sosok Bos Iwan.
Iwan Budianto. Ya, karena prestasi saya, karir saya semuanya berawal dari manajernya waktu itu Mas Iwan. Iya. Jadi di Arema manajernya waktu itu Bos Iwan, pindah ke Persib manajernya waktu itu Bos Iwan. Karena memang paling lama ya, waktu Iya. cuma di Persibaya, di Mitra, di Persija cuma satu musim. Jadi saya belum pernah merasakan manajer yang seperti Bos Iwan. Artinya dalam arti saya dekat dengan beliau iya, tapi dari dekat dalam arti saya profesional. Kenapa saya bilang dekat profesional? Saya nggak ada yang namanya hubungan di luar sepak bola. Jadi begitu masalah sepak bola niku, saya minta sekian, otomatis saya tawar menawar. Jadi bukan karena kedekatan. Iya. Begitu di luar sepak bola saya nggak pernah berhubungan dengan beliau. Iya, iya. Tapi beliaunya masih, alhamdulillah masih perhatian dengan saya ya. Karena mungkin karena memang lama ya. Bahkan waktu itu saya ingat sekali pas kasus Gunung Gelut. Pas meletusnya Gunung Gelut itu kebetulan karena kita terimbas ya. Saya waktu itu sempat ditelepon Kunchoro sama Mas Iwan. Saya nggak telepon. Saya ditelepon Kunchoro sama Bos Iwan. Telepon beliau. Ri, kamu di mana? Di Kediri Bos. Rumah kamu gimana? Rumah saya alhamdulillah nggak apa-apa. Dapur kamu gimana? Jemuran kamu gimana? Rusak apa enggak? Waktu itu saya alhamdulillah nggak ada apa-apa, ditransferi uang. Pas Gunung Gelut meletus. Jadi saya nggak telepon Iya. dulu. Itu bisa dibuktikan, ditanyakan, saksinya masih hidup Mas Kunchoro. Mas Kun, betul loh waktu itu Cak Ri ditelepon Bos Iwan. Bukan saya yang telepon. Iya, iya, iya. Saya ditanya. Ya. Duet paling cocok di Persik Kediri. Waktu itu sebenarnya kalau duet ya, Iya. saya bilang bukan duet karena waktu 2003 juara itu pemain-pemainnya biasa-biasa saja, tapi Iya. akhirnya menjadikan tim itu Luar tim yang biasa. kompak. Iya. Ada Kusnul Juli, ada Wawan, ada Suswanto, di depan ada Musikan. Ya, Iya. jadi sebenarnya waktu itu kalau duet sebenarnya bukan duet, tapi Duet. karena saya cocok dengan Yuli, dengan Wawan, dengan Suswanto. Chemistry, ya, ya? depan dengan Musikan, terus Bobby. Jadi saya nggak bisa menyebutkan satu duet, saya nggak bisa karena waktu itu memang pemainnya biasa-biasa saja, tapi jadi bagus. Ya. Iya. Tapi kalau dibuat memang karena benar-benar materi pemainnya sangat bagus. Iya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa sebut satu pemain, dua pemain yang paling bagus. Karena semua Ya, semua bekerja. untuk satu ya. Ya. Terus untuk yang terakhir, Cak, bagaimana mengasah visi bermain Cak Ri? Sedangkan Cak Ri kan bisa bermain di beberapa posisi. Ya. Cahar terkenal serba bisa. Itu bagaimana, Cak? Ya, Bagaimana alhamdulillah caranya? ya, karena saya bisa beberapa posisi, tapi di sisi lain saya bukan pemain yang sempurna. Dalam arti saya nggak punya skill seperti Budi Darsono, Iya. nggak punya skill seperti Kusnul Juli, seperti Leo, seperti Christian. Jadi karena saya bermain di beberapa posisi itulah akhirnya saya mungkin salah satu pemain yang bisa main bola lama. Jadi bukan karena skill saya yang bagus, saya nggak bisa bermain seperti Budi melewati 1-2 orang, Iya. seperti Kusnul Juli. Tapi karena mungkin dari situ akhirnya saya bisa bermain bisa lama, bisa bermain di beberapa posisi. Jadi skill saya bukan bagusnya skill saya, tapi karena kesimpulan saya cara bermain Oh saya, iya, cara bermain saya yang simpel cuma 1-2-3 sentuhan itulah akhirnya saya bisa bermain lama, bisa bermain dengan siapapun. Iya. Dan di beberapa posisi ya. Jadi bukan karena bagusnya skill saya nggak sebagus Budi, Hmm. nggak bagus Kusul, Yuli, Fakundes apalagi Christian, saya nggak bisa bermain seperti mereka. Sebenarnya Cak Ri ini adalah guru saya juga, senior saya, kemudian panutan saya, idola saya juga lah. Hari ini saya nge-vlog bareng Cak Ri untuk mengisi ngabuburit di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jawaban dari Cak Ri semoga membuat apa yang Anda tanyakan tadi puas. Amin. Jadi yang terakhir untuk pesan-pesan lah Cak, ya ibarat untuk ini, untuk mungkin junior-junior Cak Ri yang Ya. baru ingin merintis sepak bola atau untuk yang sedang berkarir, pesan-pesan Cak Ri. Ya baik, untuk teman-teman saya, adik-adik saya, terutama yang berdomisili di Kediri, harapan saya kalian harus rajin-rajin berlatih. Jadi jangan lupa yang pertama berlatih, yang kedua jangan lupa berdoa. Minta doa orang tua, saya ingat betul sampai detik ini, selama itu saya masih sehat. Pas waktu pulang ke Malang, saya tidak lupa minta doanya. Cara desoni, saya minta dilangkai orang tua.
Jadi sampai detik ini saya kalau pulang ke Malang, kalau selama ibu saya masih sehat, Iya. masih bisa berjalan, saya minta dilangkahi di depan pintu. Itu salah satu ritual saya. Ritual. Itu bukan berarti itu yang menentukan, bukan, tapi doa orang tua. Jadi ridho orang tua. Jadi jangan sampai kalian lupa minta doa orang tua. Terus yang ketiga, kalian harus bermain dengan hati. Ya, bermain dimanapun, terutama kalau bermain di daerah kalian sendiri. Oke, kalian harus profesional. Dalam arti begitu kalian masalah harga, masalah nego, kalian harus benar-benar profesional. Karena saya tahu betul gimana rasanya menjadi pemain sepak bola. Begitu kalian pensiun, kalian harus berpikir saya usaha apa Ke depannya. ya, saya bisnis apa, saya bekerja apa, kalian harus berpikir seperti itu. Jadi selama main bola kalian harus bermain dengan hati, kalian harus meneguhkan kontrak kalian, harus berpikir profesional. Bermain dimanapun kalian harus berpikir profesional. Manajer kalian dekat, oke, tapi kalian begitu masalah nego harus profesional. Karena di sepak bola nggak ada yang tahu hari ini, tahun depan, berapa tahun main bola kalian nggak akan tahu. Ya, jadi kalian harus profesional. Dalam arti profesional apa? Siapapun manajernya, siapapun pengurusnya, siapapun pelatihnya, kalian harus berpikir profesional. Kalau kalian main bagus, dipasang berarti kalian bagus. Kalau kalian masih cadangan, belum dipasang berarti saya harus berjuang. Jadi berpikirnya harus seperti itu. Kalau pas main berarti saya memang benar-benar bagus, bukan karena kedekatan. Iya. Kalau saya belum main, saya nggak dipasang berarti saya belum bagus. Berarti saya kurang. Berpikirnya harus seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Cak Ri. Ya, saking mriki nggih ngancar terus. Oke, itu tadi hasil kita grebek rumah Cak Haryanto. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kemudian bermanfaat juga untuk pemain-pemain yang sedang lagi naik daun, kemudian lagi merintis karirnya. Semoga bisa bermanfaat dan lebih bisa berkarir di atas Cak Haryanto. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, dan juga share-nya. Tinggalkan komentar kalian untuk perkembangan channel kami. Salam Miftah Story, salam cos.